Islam yang ilmiah tidak pakai doa, ya. Tapi karena kita ini tetap memang percaya kepada Allah, maka kita mulai dengan doa, ya. Apalagi Bismillah itu 114 kali disebutkan dalam Al-Quran, ya. Jadi sangat powerful dan hurufnya 19. Dalam Al-Quran banyak sekali kelipatan 19. Ya, surah juga 114 dikali dibagi 19 berarti 6. Ya. Allah itu berkali-kali dan bisa dibagi 6, dibagi 19 semuanya. Tidak ada nolnya, tidak ada pecahannya gitu. Semuanya pas-pas dibagi 19. Gitu umpamanya Ayatul Kursi itu 19 kali nama Tuhan di situ disebutkan. Semua ujung-ujungnya sama, itu dihitung hurufnya, itu pasti bisa dibagi dengan 19. Jadi ada unsur ilmiah. Kemudian kita tadi bersyukur ya pada Tuhan yang menciptakan langit yang berlapis-lapis, alam yang berlapis-lapis ini. Sehingga lapisan yang kita lihat sekarang ini itu hanya lapisan yang bisa dijangkau oleh mata, paling dijangkau oleh ilmu. Tapi ada juga alam yang hanya bisa dijangkau dengan basirah, pandangan kalbu. Ya. Dan ini yang masih kurang digali. Kemudian hanya dia yang patut kita puja dan puji. Dan kita juga selalu terkoneksi dengan Rasulullah SAW yang membawa nur, ya, yang bersinar terang, membawa risalah yang kita akan pelajari ini ya, secara mendalam dan analitis. Jadi tadi saya sudah mulai kuliah ini bagian terlambat tadi ya, bahwa ini adalah kuliah ilmiah, bukan majelis taklim, bukan pengajian, ya. Apalagi bukan indoktrinasi. Ya. Jadi nanti Anda akan dekati kuliah ini dengan cara yang kritis, analitis, kadang-kadang puitis, ya. Itu. Oke, kawan-kawan, namanya studi Islam, ya. Tadi saya katakan juga bahwa seharusnya sih mata kuliah ini tidak dipelajari lagi karena kawan-kawan sudah belajar sejak lahir, sudah mendengarkan azan dan iqamah, kemudian akikah, ya. Kemudian di SD belajar agama terus, SD, SMP, SMA, sekarang lalu perguruan tinggi, sekarang master. Tapi tidak apa-apa karena ini memang sifatnya analitis, ya. Ya. Kalau tidak analitis, ya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya seharusnya kan sudah mapan semua di SD, SMP, SMA, ya. Jadi seharusnya tidak dipelajari lagi di master atau di S1 malah. Ya. Tapi karena ini tetap rupanya dipelajari lagi, ya kita angkat aspek analitisnya, aspek kritisismenya gitu. Oke, ini nama saya, ya saya S1-nya sambil perkenalan, S1-nya saya di IAIN Alauddin Makassar yang sekarang sudah menjadi UIN, ya. Saya lahir dari non jauh, itu 375 kilo dari Makassar, yang belum ada mobil, belum ada listrik. Ya, belum ada listrik, ya belum ada apa-apa sampai hari ini, ya. Itu juga menggambarkan situasi Indonesia, ya. Tapi banyak bansos kalau mau pemilu, ya.
tapi pembangunannya sesungguhnya tidak dilakukan. Ya. Oke, kemudian saya ke Jogja, ke UGM, baru ke luar negeri. Ya. Masternya di Kanada, baru PhD di Kanada juga. Ya. Baru sempat mengajar di Amerika, di Kanada, ya, fellow di Belanda, di Inggris, di Jepang. Ya. 18 tahun berpulang. Ya. Pernah jadi dekan di Universitas Pancasila. Pernah jadi wakil rektor di UIN Syarif Hidayatullah. Pernah juga direktur International Office. Oke, kemudian mulai tahun lalu, 2 tahun lalu saya diminta untuk berkontribusi di Asy-Syafi'iyah. Ya. Sekalipun saya juga banyak tugas lain, ya, seperti di UI, saya ngajar di UI, juga di IPB, dulu juga lama ngajar di Unpad, ya. Di Syahid juga ngajar, ya. Dan beberapa tempat di luar Pulau Jawa juga. Setiap weekend saya biasanya terbang untuk mengajar di tempat lain. Oke, kawan-kawan semuanya. Ini ada nanti saya ada karya kurang lebih 60, ya, nanti bisa direview juga, dan nulis 15 buku. Ya. Apalagi artinya kalau kawan-kawan mau mengikuti, mau merujuk nanti karya-karya saya itu bisa, ya. Karena namanya mau mengajar di sini ya mau beribadah. Karena kalau menurut hadis yang banyak dikutip oleh Muhammadiyah, kalau sudah almarhum ya memang penuh dengan rahmat, makanya berpulang ke rahmatullah. Nah, tinggal 3 yang bisa kita kirim dari dunia ke alam barzah, yaitu amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh. Ya. Nah, kalau mengajar, ketiga-tiganya ada di situ. Ada amal jariahnya, ya, karena biasanya kita mengarahkan juga. Ya, biasa juga ada kontribusi berbentuk buku, ya. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat, ya pastilah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat mengajar. Nah, kemudian yang ketiga, anak soleh, ya, anak bimbingan, anak mahasiswa juga masuk kategori itu. Ya, makanya berbahagialah kawan-kawan yang menjadi yang berprofesi sebagai guru. Ya. Oke, saya dulu. Oke, kawan-kawan, itu perkenalan singkat dari saya. Nanti juga kawan-kawan sambil lalu juga memperkenalkan siapa dirinya, mungkin nanti kalau setelah ini singkat saja dulu setelah RPS, ya. Oke, kawan-kawan, ini ada deskripsi mata kuliah, ya. Oke, jadi di sini kita sekarang ini semakin komprehensif, ya, komprehensif, dan kita hidup di era globalisasi yang luar biasa. Ini salah, ini komprehensivitas, ya. Pakai V, ya.
Sama dengan aktivitas itu pakai V. Negativitas, positivitas, progresivitas itu pakai V, V5. Ya, ada beberapa suku di Indonesia yang tidak bisa membedakan antara F dan P. Nah, tambah lagi F dengan V. Ini Anda yang sekolah di sini ini harus rapi soal huruf-huruf, ya. Itu yang membedakan Anda nanti dengan anak SMA. Banyak malah anak SMA yang rapi. Anda ya dari sini, apalagi kalau Anda guru, itu harus itu. Jadi tentu berkaitan dengan ideologi, moral, kinerja, ya. Nah, tentu khususnya masyarakat yang dikenal dengan mahasiswa, ya, baik Islam maupun umum, ini memang mendapatkan tantangan untuk mengenal ajarannya sendiri sehingga bisa juga berinteraksi dengan orang lain karena memahami dirinya, ya, memahami benar siapa dirinya, keyakinannya seperti itu, ya. Oleh karena itu ini memang relevan bagi kita, bagi Anda sekarang yang sedang belajar tentang Islam ini, ya, agar bisa menjadi guide, ya, apa ini guidance ini, ya. Tidak tahu ini yang benar ini, tapi biasanya italik, ya. Kalau bahasa Inggris itu italik, ya. Semua bahasa asing itu italik, ya. Ada 5 yang harus italik. Salah satunya adalah bahasa asing yang menggunakan bahasa huruf Latin, ya. Tapi karena bahasa Arab, bahasa Jepang, Korea, Sanskrit, ya tidak perlu italik karena sudah beda sendiri, ya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa menjadi guidance, ya, dalam aktivitas. Ini bagus, aktivitas pendidikan, pekerjaan, terutama agar bisa eksis di era modern yang cukup global ini, ya. Ini adalah mata kuliah pengantar. Jadi lagi kita antar terus, ya, karena maksudnya ya ini dasar sekali, ya. Sebetulnya Anda sudah hafal semua ini mata kuliah ini isinya kalau hanya sekadar ngantar dan hanya sekadar ajaran, ya. Kecuali Anda non Muslim, ya, mungkin memang ya, tentu harus belajar, ya. Tapi kalau Anda orang Islam, ya, ini itu yang saya maksudkan tadi, ya, jadinya tidak perlu. Tapi karena mungkin ingin memperbarui lagi ilmu Anda, kembali lagi ke Islam, ya, sehingga dimulai lagi, diajarkan lagi, gitu. Dan tentu lebih khusus lagi agar bisa analitis tadi itu, ya. Karena kalau kita belajar Islam yang analitis, ya kita bisa lebih kaya dan bisa juga lebih kreatif, ya, memahami itu. Dan seharusnya karena Islam ini ajaran yang sungguh-sungguh benar, ya, sehingga semakin digali semakin ketemu itu mutiara-mutiaranya gitu. Ya mungkin ada agama semakin digali semakin dangkal, ya. Ini syukur-syukur begitu, ya, digali semakin menemukan intisari dan rasionalitas ajaran ini. Nah itu syukurlah, ya. Karena kalau tidak, ya bisa membuat kita sekuler, membuat kita malah ateis, tidak percaya pada Tuhan, bahkan bisa agnostik, ya. Artinya ya, benar-benar tidak perlu, ya, mengetahui aspek kegoiban, ya, ilmu goib ini, ya. Ya karena menurut kriteria ilmiah tidak ada yang goib, ya, semuanya harus realitas. Itu yang membedakan mana yang dimaksud dengan karya ilmiah dan karya imaniyah,
Nah, ini nanti Anda belajar karya-karya ilmiah. Sekalipun mungkin referensi Anda, referensi ilmiah, tapi Anda harus mengkajinya secara ilmiah. Agar bisa memberikan dasar-dasar kepada Anda untuk berpikir analitis tadi, ya. Saya nggak suka kalau banyak yang salah ketik. Ini memang RPS ini diberikan dari fakultas, dari prodi, ya. Di sini mengetahui mengimani, ya. Ini ada aspek iman di sini, ya. Oke, enggak apa-apa, ya. Tapi andaikan Anda orang non-Muslim belajar ini, ya kan tidak mesti harus mengimani, ya. Apalagi mempraktikkan, ya. Oke, jadi tentu mata kuliah ini ada, ini jangan akan di sini karena kita membahas, ya. Akan itu akan terus, ya. Konsep-konsep akidah Islam, ya, syariat Islam, ibadah dalam Islam, apa syariah, muamalah, ya. Ini saya punya huruf kecil aja nih semua, ya. Kecuali Islam yang harus huruf besar. Tapi kalau ini tidak perlu huruf besar, ya. Tapi mahasiswa banyak sekarang Islam, Kristen, malah huruf kecil. Itu hati-hati nanti, ya. Karena nama agama itu harus huruf besar, nama orang huruf besar. Apa ini artinya kebudayaan. Ini kalau Islamiyah menjadi huruf kecil, ya. Kalau Islam baru huruf besar. Oke, gitulah kira-kira dasarnya. Kemudian kawan-kawan di sini ada capaian pembelajaran. Pertama tentang sikap, kedua tentang pengetahuan, tentang keterampilan, yang ketiga. Jadi yang dimaksud dengan sikap di sini bertakwa itu. Tapi takwa ini bisa ditunjukkan dalam bentuk yang empiris, ya. Karena takwa selain memang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang gaib-gaib ini, ya, ada malaikat, ada kerasulan, ada wahyu, ada hari kemudian, ada kitab-kitab suci tadi, ada para nabi dan rasul, malaikat, ya, dan takdir baik dan takdir buruk, ya. Tapi juga menunjukkan sikap religius, ya. Disinilah yang disebut dengan ada aspek praktikalitasnya, ya. Ada aspek implementasinya atau aplikasinya, gitu. Jadi bisa empiris, terutama ya menepati janji, ya memang tekun, ya. Terutama tidak suka marah-marah, tapi bisa mengontrol emosi kemarahan. Kemudian juga bisa berbagi, itulah yang dimaksud dengan takwa, berbagi. Tidak mesti harus bansos. Bansos oke. Tapi yang seharusnya bansos yang baik yang memberikan kepada orang pancing bukan ikan, karena ikan bisa membusuk. Yang perlu diberikan itu adalah pancing, ya, kail, ya, sehingga dengan kail pancing ini bisa produktif. Tapi kalau bansosnya ikan, nah itu bisa membusuk. Beras pun juga bisa membusuk, bisa penuh kutu, ya, sehingga juga rusak, gitu, ya. Oke, jadi ini Muhammad Soleh baru bergabung, ya. Jadi ini kayaknya Muhammad Soleh ini Ustadz, gitu, ya. Pasti kalau yang namanya rukun iman, rukun Islam, ya, sakafah udah dikuasai. Ya, amin Pak, amin. Amin, ya. Nah ini amin ini sedang dihitung-hitung menang atau enggak ini, ya. Tapi kalau Insya Allah menang Pak. quick count Menang, dengan real count kayaknya itu. Tapi tim perlawanan hukum dari masing-masing 03, 01 masih berjalan dan katanya punya data yang 830.000 C1, ya, kita tunggulah, ya. Katanya ada semua dan yang menang tidak sama dengan real count dengan quick count.
Anyway, ya. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Oke, ini kan bagus ini. Ya, karena banyak ini praktek yang di depan ya, di depan kita kenegaraan, pokoknya justru tidak menjalankan tugas ini. Ya, selalu tadi yang dipertontonkan adalah kecurangan, tidak beretika, tidak bermoral, tidak berakhlak. Ya. Nah, itu disayangkan. Dan di depan mata contoh itu. Dan kita semua diam saja. Nah, ini menariknya ini. Kenapa kok diam? Ya. Sementara Indonesia ini dalam riwayatnya selalu penuh dengan pergolakan kalau ada ketidakbenaran yang terjadi di dalam masyarakat. Kita pun merdeka dengan cara itu. Dan semua presiden sebelumnya itu diturunkan ya, atau dikritisi habis-habisan. Ya, termasuk Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur. Kalau Mega memang tidak kepilih lagi karena hanya beberapa tahun saja. SBY berujung juga dengan beberapa kritisisme yang menyebabkan partainya juga jatuh ya di ujung padahal pernah berkuasa. Hanya urutan keberapa sekarang. Ya kita lihat bagaimana Jokowi ya. Mudah-mudahan bisa menunjukkan satu saat ijazahnya itu ya. Karena masih dipersoalkan juga. Ya. Oke, anyway, kita nanti memang aspek pengetahuan ya yang disebut dengan kognitif. Kalau sikap tadi itu disebut dengan afektif. Ini kognitif ya. Atau biasa juga disebut dengan kognisi kalau kata benda ya. Jadi tentu ingin supaya mahasiswa memahami sumber kajian ya. Ya. Sumber kajian Tesla. Ini garis datarnya ini salah ya, Mas. Kawan harus yang pendek gitu. Ini juga sering mahasiswa salah ya, yang pendek. Kajian keislaman ya. Kemudian biasanya kalau begini harus ada titik koma ya. Menjelaskan keterkaitan agama dan sains pakai S ya. Nah, inilah yang mengarang ini aspek Islam maupun sains dalam teknologi pakai S. Oke, kemudian keterampilan ya, tentu sebaiknya pakai M besar ya, seperti di atas ya. Mampu mengembangkan pemikiran logis kritis. Ya inilah tadi yang saya maksudnya. Kritis, sistematis, kreatif, tapi juga TSM ya. Tahu TSM? Nah, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, sekarang ini soal kecurangan pemilu muncul lagi istilah TSM ya. Tapi itu memang ilmiah ya, terstruktur ya, sistematis dan kalau bisa masif ya ilmu ini karena sekarang kita menggunakan teknologi media massa yang luar biasa ya. Melalui penelitian ilmiah, jadi Anda nanti harus meneliti ya, menciptakan desain atau karya seni dalam bidang ilmu agama, pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora ya, sesuai dengan bidang keahliannya. Menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan ya dalam bentuk tulisan dan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi. Nah itu berat ini. Apakah bisa begitu? Nah, tesis ya. Jadi kata tulisan ini tidak perlu ada di situ ya. Ini ilmu
ilmu pengetahuan ini harus pindah ini ilmu pengetahuan. Nah, ini harus diedit dan teknologi yang diperhatikan dan menerapkan nilai-nilai. Kemudian berikutnya kawan-kawan, ini sambil kita koreksi ya, mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai dengan bidang karyanya dalam menyelesaikan ya, masalah di masyarakat. Jadi Anda diharapkan menjadi pemberi solusi. Ya. Jadi memang tingkat tinggi ini. Ya. Bukan sekedar menghafal-hafal rukun iman, rukun Islam. Karena tidak perlu sebetulnya semua bisa dirujuk. Ya. Tidak perlu dihafal learning by rote, ya, tapi harus dimengerti. Ya. Jadi berikutnya menyelesaikan permasalahan pendidikan melalui kajian keislaman. Berarti harus titik di situ. Ya. Oke. Kawan-kawan semuanya, ya ini ada indikator pencapaian pembelajaran. Jadi ada indikatornya sehingga kita yakin bahwa ini benar-benar Anda mencapai itu. Ya. Saya tidak suka kalau ada salah gitu ya. Ya, ini aja terlalu rapat itu kurang bagus. Ya. Oke, indikatornya kawan-kawan ya. Mahasiswa dapat memahami secara komprehensif. Ini banyak huruf besar di tengah ya. Komprehensif. Ya. Islam dan ajaran-ajarannya secara mendatar, baik teori, ya ini bahasa Indonesia aja, tidak usah bahasa Inggris, teori. Ya. Teori maupun praktik, bukan praktek, ya pakai P. Ya. Sama apotek, bukan apotek. Ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, mahasiswa dapat menjelaskan konsep Islam yang komprehensif dengan baik. Ini suka huruf besar ini. Ya. Yang baik. Oke, mahasiswa dapat menjelaskan konsep akidah dan tauhid. Ini huruf besar semua. Tidak mesti huruf besar, ya. Karena bukan nama, ya. Oke, kawan, tauhid dalam Islam. Kalau Islam huruf besar karena memang ya nama agama. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun Islam ini juga. Islam yang besar dan iman, ya. Iman berpikir ya, dengan baik. Oke. Kawan nomor 5, mahasiswa dapat menjelaskan sumber-sumber Islam dengan baik. Ya. Oke, kemudian yang ke-6, ya sambil saya perbaiki. Ya. Ke-6, mahasiswa dapat menjelaskan konsep syariah. Nah itu, konsep syariah. Pasti Anda sudah hafal semua. Ya. Tapi tidak apa-apa, ya kita analitis, kritis, dan juga terstruktur dan sistematis. Oke, kemudian berikutnya adalah 7, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip muamalah. Nah, itu. Muamalah hubungan antar personal ya dengan baik. D-nya huruf kecil, kawan-kawan. Ya. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep akhlak. Nah ini. Tadi di atas digunakan kata etika, di sini ada kata akhlak. Ya. Bahasa Arab ya dari hadis Nabi innama bu'itsu liutamima. Ada yang bisa melanjutkan hadisnya? Makarimal akhlak. Liutamima. Makarimal akhlak. Nah, kelihatan Muhammad Soleh ini ustadznya nih. Amin. Tadi emang saya curigation ya. Kayaknya ustadz ya. Jadi nanti bisa membantu kawan-kawannya di sini untuk memahami Islam ini.
akidah, ya, syariah, dan akhlak. Ya. Karena terakhir ya. Oke, sekarang ada pokok bahasan. Nah, ini bahasan. Oke, dan aktivitas. Nah, ini pakai V. Ini kawan-kawan ya, saya nanti tidak suka kalau banyak yang salah. Pembelajaran, oke, waktu 3 kali 50 menit. Berarti 3 kali 50 menit itu berapa? 150. Berarti 2 jam lebih ya. 2 jam 30. 120 ya. Nanti saya tanyakan ini apa maksudnya. Karena kita kan ngajarnya hanya 90 menit. Ya, ini sudah 60 menit sekarang. Sekarang penyelesaian kuliah, pembagian kelompok, nanti ada pembagian kelompok ya. Kemudian tes kemampuan awal dan umpan balik. Kalau itu mah sambil jalan-jalan lah nanti. Dan saya tes-tes ya. Kemudian ini tugas saya sekarang mempresentasikan itu. Ya. Menyampaikan tadi saya sudah bacakan. Tugas saya sudah selesai. Nah, di sini kemudian yang kedua, konsep Islam, pengertian Islam menurut bahasa dan istilah Al-Quran dan hadis. Ya. Sebetulnya sekarang itu hadis pakai S, ya, bahasa Indonesia. Oke, kedua, pengertian Islam menurut para ulama. Ya. Para ulama, bukan ulama ya. Saya dengar sekarang itu banyak orang yang bilang ulama, termasuk Habib Rizik saya dengar. Ulama, jadi tekanannya di ulama, gitu ya. Ya mungkin soal logat juga sih, ya. Tapi kalau menurut bahasa Arab ya begitu. Dan makalah, ya. Nah, jadi berikutnya Anda yang membuat makalah, ya. Anda yang membuat makalah, Anda yang mempresentasikan, dan Anda yang mendiskusikan. Saya hanya mencoba memberikan pandangan-pandangan, ya, sesuai dengan referensi ya, yang ada, ya. Kemudian berikutnya kawan-kawan yang ketiga, bangunan yang disebut dengan Jumuliyatul Islam, artinya komprehensivitas ya. Islam itu syumul, artinya komprehensif. Ya. Di sini tentu titik 2 ya. Sana juga titik 2 di atas ini. Oke, jadi akidah Islam, syariat Islam, akhlak Islam, politik Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam. Nah ini terutama yang terakhir ya. Sebetulnya banyak sekali nih, ya, cuma dibatasi ke sini ya. Karena kalau fakultas yang ada di UIN sekarang ada fakultas syariah, ini sudah ada fakultas adab ya. Ini belum ada masuk ke sini. Paling-paling akhlaknya. Jadi aspek sejarahnya itu tidak masuk di sini, sejarah Islamnya. Kemudian akidah taruhlah usuluddin, tapi biasanya akidah berkaitan juga dengan teologi dan filsafat, ya. Itu akidah. Kemudian di sana juga ada dakwah. Nah, ini saya lihat tidak ada aspek dakwahnya, ya, dakwah Islam. Ya, tapi oke, ini referensi yang diberikan oleh Prodi. Kemudian tarbiyah ada, pendidikan Islam, ekonomi Islam ada. Nah, tapi ekonomi Islam ada, politik Islam ada, kedokteran Islam, psikologi Islam juga tidak ada. Ya. Jadi masih banyak yang tidak ada di sini. Apa-apa. Kenapa Muhammad Soleh itu tiba-tiba mau dilantik itu pakai jas dan peci? Ya. Itu.
Mudah-mudahan masih bisa mendengarkan ya, makalah dan tugas diskusi dan evaluasi. Oke, yang keempat kawan-kawan, rukun Islam. Nah, ini. Siapa tahu ada yang di antara Anda yang tidak tahu rukun Islam, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa. Nah, zakatnya 2 kali ya. Nah, piye toh ini udah salah nih ya. Puasa, zakat, haji. Karena hanya 5 kan rukun Islam. Oke. Nah, Anda lagi-lagi presentasi makalah sesuai dengan grup nanti yang dibuat ya. Nah, kemudian ada rukun iman. Rukun iman ya. Nah, percaya kepada Allah, pada Allah. Yang benar mana ini? Kepada Allah atau pada Allah? Mungkin sama, Pak. Percaya? Coba suara Pak Birin, Pak Rain. Percaya kepada Allah. Pakai ke ya. Iya. Ya, saya juga feelingnya seperti itu. Kata-katanya sepertinya menegaskan kepada Suara ya, satu yang suara tujuh. Pak Rain, suaranya sangat halus bagaikan makhluk halus. Ya. Imbuhan ke-nya lebih mengerucut takkid, istilah bahasa Arabnya itu Masih kecil suaranya mengetuk Pak Rain. kepada. Tidak tahu Masih ada kecil ya, apa Pak? gerangan dibesarin. Saya juga mungkin suaranya kurang besar ini. Ya. Tutup kali, Pak. Oh, salah. Saya juga harus besarkan suara rupanya. Kecil juga tadi suara saya ya. Tapi terdengar nggak tadi suara saya itu? Terdengar, Pak. Iya. Dengar, Pak. Dengar, Siap. Pak. Bilangin aja ya kalau suara makhluk halus. Karena saya bukan makhluk halus ya. Yang halus itu Mbak Ragil, yang makhluk halus. Ya, maksudnya halus perasaannya, halus pikirannya, halus pasti juga halus itu tingkah lakunya dan biasanya kalau makhluk halus ya memang kulitnya juga halus ya. Oke, kalau ini mah rukun iman sudah hafal semua, tinggal koreksi-koreksi ini ya. Oke, sunnah ijma kias ya. Nah, ini sudah ijma terbalik tulisannya ini ya. Seharusnya begini baru begini. Nah, itu ijma. Ya, gitu. Kalau sunnah ya nggak suka ya. Sebetulnya sunnah aja, ya, karena ijma juga seharusnya pakai al. Kecuali Quran. Al ijma juga. Oke, konsep akidah dalam akidah Islam. Ya. Akidah Islam dan hal-hal yang membatalkannya, oke. Akidah, prinsip-prinsip, akidah, hal yang membatalkan akidah. Baru UTS ya. Jadi sebagian Anda presentasi nanti, itu sudah bisa UTS. Ya maksudnya semua mahasiswa ikut UTS. Jadi sekalipun Anda belum presentasi, ya Anda sudah berhak ikut UTS. Yang penting sudah ikut kuliah, biasanya sih 75%. Tapi kita lihat nanti kebijakan prodi. Oke. Ada bahasa Inggris di sini. Ya.
konsep syariah Islami, ya, pengertian dan prinsip-prinsip syariah, pengertian dan prinsip-prinsip ibadah, ya. Oke, prinsip muamalah, prinsip hukum Islam, dan kemudian berikutnya lagi maqasid syariah, ya, pengertian maqasid syariah, unsur maqasid syariah, level maqasid syariah. Oke. Tentunya bisa diganti dengan change all, ya. Oke, baru karakteristik syariah Islamiyah, ya. Oriented, ide, ya. Humanis, realist, oke. Moderat, mutagayyirat, ajib, dan fleksibel. Wah. Dalam huruf kecil karena kata depan, ya. Gitulah nanti Anda menulis makalah, saya ingin Anda menguasai bahasa Indonesia. Bahasa Islamiyah 13. Oke, Thaqafah Islamiyah baru UAS, ya. Oke. Oke, kemudian kriteria tercapainya kompetensi kawan-kawan mengikuti perkuliahan dengan serius, memahami materi, serta disiplin dan aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran, ya. Oke. Mengerjakan tugas-tugas mata kuliah ini, baik tugas individu maupun kelompok, dan aktif dalam diskusi. Jadi Anda berdiskusi, jangan hanya tampil di online. Nanti kita juga sesekali ketemu di kelas, ya. Maka tidak bisa lagi bawa mobil, ya, sambil kuliah. Ini hadiran 10%, tugas individu 20%, UTS 30%, UAS 40%. Oke, kemudian mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan nilai A. Oke. Ya. Nah, ini ada referensi Muhammad Shaltut, Al-Ghazali, Al-Qardawi, Asy-Syalabi, ya, As-Sirjani, kemudian Arif, ya, 6 buku. Nanti akan saya tambahkan satu lagi, ya, sebagai penambah, Harun Nasution, ya, Rumah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Oke, itu kemudian sudah mengetahui saya di sini. Oke, kawan-kawan, kita save dulu, ya.
Ini tugas kelompoknya belum ada ya. Ini tadi baru tugas kelompok. Sekarang Anda membuat tugas individu. Dengan membuat makalah ya. Makalah nanti masing-masing 10 halaman saja ya. Judul-judulnya bisa diajukan nanti pada kawan-kawan dalam forum ini, diajukan supaya bisa kita lihat dari awal dan membuat tabel penugasan. Ya. Oke, apalagi perlu struktur ya, struktur tugas kelompok dan tugas makalah ya, tugas kelompok dan tugas individu. Selamat makan Pak Arif ya. Saya juga minum. Oke. Tugas kelompok ya. Pertama, apakah bisa kita tampilkan di sini ya? Saya cari dulu tugas kelompok. Ada di mana nih? Dalam teaching ya. Selalu dari mana? Enggak, bisa ini bantuin dulu. Ini buka di mana itu tugas bukan itu yang biasa disampaikan ke mahasiswa 7 hal itu, mulai dari permasalahan. Kayaknya naik aja dulu sini. Ya. Mega rupanya udah ada di bawah ya. No, yeah, I already called. Already. Coba dulu cepat ya waktunya, tinggal 10 menit. Apa? Nggak tahu caranya gimana. Di stop aja dulu, stop sharing.
Ini kelasnya mau jalan. Halo, Syabirin suaranya boleh putus-putus. istirahat ya? Iya, ini saya kurang begitu bagus. Apa namanya sinyalnya? Ditunggu aja Pak dulu. Bentar. Oke, kawan-kawan semuanya, mana dari ini? Oke, suara ya. Oke, sudah terdengar ini, sudah terlihat ini pedoman umum karya ilmiah. Terdengar Pak, terlihat Pak. Ya, ya. Tapi belum dibuka Pak, itu masih bentuk apa? Belum di double klik kayaknya. Apanya? Pedomannya. Yang maksud apa itu kan yang PowerPoint itu kan. Udah Yang terlihat? ulah terlihat tapi dalam bentuk folder sama file Pak. Belum di show. Nan katanya belum nih. Nan? Belum katanya. Entar dulu ya. Terlihat Pak, udah Pak. Oke ya. Jadi pedoman umum karya ilmiah, kawan-kawan ya. Kemudian untuk presentasi atau PowerPoint presentation ya, makalah harian atau kajian deskripsi ya. Untuk ujian terbuka, promosi tesis atau disertasi, Anda diminta agar mengikuti secara seksama pedoman di bawah ini. Oke. Jadi berarti dalam hal ini PPT dan makalah. Nah, ada 7 hal yang paling penting ya, tapi di sini termasuk cover ya, maksudnya selain cover ya, dan juga ini hanya covernya saja dulu ya. Ini cover makalah Anda seperti ini, 1 halaman, judul makalah ya, diajukan untuk siapa, nama Anda ya, NIM berapa, nama program, nama fakultas, nama universitas, semester berapa ya, itu tahun miladiah itu. Oke, kemudian nanti ini tugas kelompok ya, dan juga tugas kelompok bentuknya seperti ini. Nanti juga tugas individual ada bentuknya, nanti saya sampaikan ya dalam waktu cepat ini ya. Jadi long abstrak nanti Anda akan membuat 1 halaman, kertas A4, 7 paragraf atau linear, setiap paragraf 6 kalimat, SPOK, 1 spasi, dan New Roman, font 12, margins normal, 6 kata kunci. Baru isi paragrafnya, yaitu permasalahan, maksudnya setiap paragraf ya. Permasalahan, paragraf pertama, paragraf kedua, pertanyaan, baru pernyataan, baru teori, konsep, metodologi, analisis,
kesimpulan, kemudian 6 kata kunci. Oke. Ini short abstraknya seperti ini, kawan-kawan. Ya. Jadi tadi itu long abstrak, ini short abstrak. Ya, tetap unsurnya 7, tapi satu paragraf saja. Kemudian kurang lebih tiap unsur 30 kata. Ya, berarti 30 kali 7 kurang lebih 210 kata kunci. Nah, ini shortnya, short abstrak. Oke. Nah, ini permasalahannya isinya seperti ini, ya. Jadi ada parent state of affairs atau does say, realitas, senyatanya, what is atau masalahnya apa. Lalu jawabannya ada intended state of affairs, biasa juga disebut dengan does solent atau idealitas, kemudian what ought to be, yaitu seharusnya atau solusinya, ya. Atau idealnya. Oke. Nah, kemudian Anda membuat pertanyaan, diisi. Ini bentuknya mayor, kalimat dimulai dengan kata bagaimana plus judul tanda tanya. Sementara minor tidak lagi menggunakan kata bagaimana, tetapi seperti 5W, ya. 5W, yaitu seperti apa, kemudian sejauh mana, mengapa. Jadi ada ontologis, ada epistemologis, kemudian ada aksiologis. Nanti dikirimin ini ya ke grup ya. Kemudian pernyataan Anda, inilah inti makalah Anda ya. Anda mempunyai pernyataan tidak dikopi dari orang lain, tapi asli dari Anda, tidak pernah dikemukakan oleh siapapun, termasuk malaikat Jibril ya. Andalah yang memulai ya, dan satu kalimat saja yang sifatnya kritis, analitis, dan dialektis. Nah, ada ide pendukung yaitu 5 ya, 5 ide pendukung yang merupakan dokumen observasi wawancara. Jadi kalau ada survei bilah kuantitatif ya. Oke. Surveinya maksudnya itu bilah kuantitatif. Oke. Berarti kurungnya ada 2 di sini. Oke, kawan-kawan, kemudian ke bawahnya lagi landasan teoretis. Ingat bukan teoritis tapi teoretis ya. Ini sering mahasiswa buat kesalahan ya. Jadi ada unsur landasannya, kemudian unsur bingkai konseptualnya, kemudian kerangka teorinya ya. Oke, dibuat dalam tabel, maka unsur teori yang merupakan kolom tengah inilah yang memengaruhi, mengontrol ke kiri, dan ke kiri, kemudian juga ke kanan dan ke kanan seperti lagu Naumere. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri. Nah, mungkin dari ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan. Karena ada 7 kolom, kolom tengah itu kan 4. Berarti berpengaruh ke 3, ke 2, ke 1, begitu juga 4 berpengaruh ke 5, ke 6, dan ke 7. Itu maksudnya. Nanti learning by doing aja ya, sambil belajar. Ada metodologi, Anda tampilkan paradigmanya, pendekatannya, kemudian metodenya, kemudian sumber, jenis, koleksi, populasi, alat analisis, verifikasi data. Ini Anda sudah S1, sudah melewati ini semua. Lalu analisis temuan Anda, ya. Nah, kemudian diskusi dengan siapa. Jadi A ini sebetulnya adalah temuan, ya. Waduh, kok bisa begitu? Ya. Jadi A ini temuan, B ini diskusi, ya. Kemudian menutup, ya ada refleksi, ada implikasi, saran, masing-masing 3 unsur. Ya. Daftar pustaka, ya. Daftar pustakanya buku chapter, ya, 1 halaman. Buku-buku chapter 1 halaman, off and online. Artikel jurnal, off, online, 1 halaman.
karya ilmiah, umpamanya disertasi, tesis, skripsi 1 halaman. Kemudian karya saya 12 entry, ya nanti dimasukkan. Kemudian daftar wawancara, ya. Nah, susunan makalah, ini tugas individu, ya. Itu tadi tugas kelompok. Ini tugas individu, kawan-kawan, ya. Jadi saya tambahkan. Ya. Cover, long abstract, ya. Kemudian short abstract, margin, ada aturannya, pembahasan, ya, 6 halaman. Kemudian penutup 2 halaman. Jadi maaf tadi saya koreksi, saya bilang 10 halaman. Tapi biasanya kalau master ya 20 halaman. Jadi total ini 20 halaman. Coba ya. Ini di atas pendahuluan itu 2 halaman. Ini. Kemudian pembahasan itu 16 halaman. Kemudian kesimpulan penutup 2 halaman. Ditambah nanti referensi. Ya. Jangan lupa referensinya. Ini belum tertulis. Nah, ini ada. Untuk makalah gunakan 5 atau lebih footnotes setiap halaman. Daftar pustaka ini buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, proceedings, ensiklopedia, daftar wawancara. Thank you. Oke, pas waktunya habis ya. Tapi kalau Anda enggak berhalangan ya. What do you want? Halo. Ada pertanyaan singkat karena waktu tidak ada ya. Hanya lain kali jangan terlambat masuk ya. Selalu waktunya tidak cukup ya. Ada pertanyaan singkat dulu. Bismillah Pak, izin bertanya. Silakan, Ini, Mbak Zahra. ya, baik untuk tugas kelompok maupun tugas individu, ini kan bentuknya makalah ya Pak. Enggak, Apakah? kalau kelompok bukan makalah, itu hanya PowerPoint. Oh iya baik. Berarti ini berbentuk penelitian atau bagaimana Pak? Soalnya kalau Iya, penelitian pustaka. Oh iya, baik. Itu barusan saya mau bertanya itu. Ya, kepustakaan. Tapi kalau Anda mau punya pengalaman, kalau ada guru-guru, kan bisa juga lapangan. Karya ilmiah itu 2, lapangan atau kepustakaan. Oke, baik. Terima Ya. kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Udah hafal semua? Jadi singkatnya PowerPoint untuk tugas kelompok, kemudian untuk tugas individu makalah. Karena Anda sudah menguasai ajaran Islam, tapi kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa memang Anda menguasai dalam bentuk makalah. Bukan ceramah ya, bukan juga pengajian, bukan khutbah. Ini tidak ada amplopnya. Kalau ceramah, majelis taklim, khutbah ada amplopnya. Ini tidak ada amplop. Anda yang harus memberi amplop kepada universitas. Ya. Masih ada guru? Rizal? Siti? Pertama Pak dosen. Sugeng, silakan. Iya. Jadi ini untuk tugasnya judulnya membuat masing-masing gitu Pak dosen atau gimana? Ya, kalau judul kelompok itu kan sudah disampaikan tadi ya. Tadi itu ada 13 pertemuan kan, ya. Itu kan kelompok, ya. Nah, tapi untuk tugas individu saya bilang tadi harus diajukan ke saya dulu. Ya, seputar itu juga. Seputar pertemuan kelompok, pertemuan
yang sudah diuraikan tadi setiap pertemuan, judulnya itu syariah, hukum Islam, maqasid syariah, rukun iman, rukun Islam, ada juga ihsan, ya sekitar itu, ya. Baik, terima kasih. Ya. Yang analitis, makalahnya yang analitis. Ya. Silakan nanti diajukan, ya bisa di WA Group, ya. WA Group. Ini sudah ada WA Grupnya. Belum ada ya? Siapa tadi ketua kelasnya? Kalau khusus Bapak belum ada, Pak. Kalau yang bareng-bareng sama semua dosen ada, Pak. Oke, maksudnya silakan bikin grup ya. Ketua kelasnya tadi siapa? Pak Arif. Saya, Pak. Pak Arif, ya. Silakan Pak Arif membuat WA Group dan masukkan nama saya, ya. Dan juga masukkan Mbak Mega dari sini, Aspri, ya, bisa membantu juga nanti mengatur itu. Segera ya, karena minggu depan itu sudah presentasi kelompok dan makalahnya nanti diserahkan di akhir kelas. Ya. Assalamualaikum. Ya? Bapak izin bertanya boleh, Pak? Boleh lah. Yang penting Anda tidak terganggu karena saya acara berikutnya jam 10, jadi masih ada waktu. Mana ini chargernya? Silakan Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, mohon maaf untuk tugas kelompok. Ini untuk pembagian kelompok kita masih sesuai dengan semester 1 kemarin atau kita buat kelompok baru? Terus untuk saya tidak tahu semester 1 kemarin. Pokoknya bikin kelompok ya. Ya, pertanyaan yang kedua Bapak, untuk judul kita mencari sendiri atau ditentukan dari Bapak? Sendiri kalau individu ya, kelompok itu sesuai dengan tadi pembagian di RPS. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada? Tanyakan ya, karena Anda setelah ini sering bingung ya. Sekalipun semuanya clear on the table, tapi selalu saja ada. Terutama di akhir itu banyak sekali yang bingung. Ya. Nggak tahu ya. Diikuti PowerPoint-nya secara saksama. Jangan tidak. Kalau Anda lewat, itu Anda yang salah. Ada semua. Makalah tadi ada. Diikuti, jadi di print out itu ada di meja sebelah kiri atau sebelah kanan laptop Anda. Diikuti dengan baik. Bawahnya pertanyaan tadi, pernyataan. Jangan loncat-loncat. Kita minta 3 pertanyaan minor, Anda hanya membuat 2. Itu salah. Anda membuat 4. Salah juga. 3 saja. Tapi mayornya 1, pernyataannya itu 1, kemudian pendukungnya 5, itu semua ada. Diikuti saja. Titik koma tidak boleh salah. Ya. Itu punctuation namanya. Referensinya itu ya tadi itu. Banyak. Jadi banyak membaca buku. Master memang harus banyak membaca buku. Ya. Tidak ada waktu bermain-main. Semua membaca. Apalagi kalau Anda sedang bekerja. Harus malamnya itu penuh dengan baca buku. Tidur Anda hanya sedikit saja. Dan bukan hanya makalah ini. Anda juga punya makalah mata kuliah yang lain. Jadi memang harus siap belajar. Menjadi pintar. Kayaknya Rasulullah itu tidurnya sedikit saja. Jadi siap. Siapa suruh datang ke Jakarta. Maksudnya siapa suruh Anda masuk S2. Itu. Tapi kita rileks saja. Ini agak tegang ini hari ini. Biar ada perhatian ya. Tapi saya biasanya rileks ya. Ini hanya gaya aja ya. Jangan takut. Tapi Anda harus kerjakan tugas. Kalau tidak kerjakan tugas, saya
biasanya tegas. Dan kalau Anda sepanjang Anda kerjakan, kita banyak bercanda nanti di sini. LES. Ya, jadi presentasi itu ya karena kita ndak ada UTS, ndak ada UAS, ya. Itulah UAS itu makalah. UTS-nya itu presentasi kelompok. Ya, individu nanti itu makalah akhir. Ngerti ya? Nah, kalau Anda tidak ikut presentasi, hanya kelompok saja, Anda tidak datang, Anda tidak punya nilai. Nah, ini penting ya. Karena biasa itu kelompok, yang penting diwakili. Nah, itu tidak masuk itu. Harus maju semua dan presentasi semua. Dan bersatu menjawab juga, maksudnya saling membantu menjawab pertanyaan. Termasuk putranya Pak Hasbi Faizal. Nanti juga ikut memberi jawaban. Ya. Oke, nantilah learning by doing ya. Nanti sambil belajar. Nah, cuma yang presentasi di awal itulah yang memang memerlukan keberanian dan kita apresiasi keberanian Anda. Ya, beda dengan presentasi yang terakhir, ya tentu seharusnya Anda semakin mapan. Semakin hari semakin mapan. Gimana Zahra? Jangan takut Zahra. Ahyat, ya. Ragil, Rain, mantap ini namanya nih. Ada Rain, ada Rin, ya. Guruh, ya, tetap nanti bergemuruh. Tahu artinya guruh? Guru itu gunakan tenaga untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu namanya itu guru. Kalau Guntur gunakan tenaga untuk rakyat. Megawati memang gagah wanita Indonesia. Itu Soekarno memang jago memberi singkatan-singkatan. Anak-anaknya pun penuh dengan singkatan. Karena dia memang suka agogo, anak darah goyang-goyang. Dan selalu menekankan aspek jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, itu aja dulu ya. Demi tinta dan pena dan apa yang ditorehkan oleh printer Anda. Nun wal qalami wa ma yasturun. Oke. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dosen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dosen. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan tidak ada yang terlambat. Insya Allah. Allah pasti menghendaki. Ya. Insya Allah. Pak Rijal, jangan makan Pak Rijal. Pak Arif, Hai. untuk kelompok nggak usah ganti ya, biar Iya, lanjut aja. biar ini karena kan udah komunikasi ya nanti menyesuaikan lagi ada repot lagi. Ini berasa metode Masukan penelitian, aja Pak. sih, masukan. Gua kaget banget ini mata kuliah yang ini nih bener deh. Ini Soalnya ini parah juga bener. rada tegang dari tadi dah. Aduh, subhanallah. Stres. Kurin tegang. Gaya-gaya profesor, Pak, yang seperti itu. Subhanallah gitu, ya Allah. Jangan sampai nggak bisa. Santai Udah aja, kebayang Burin. kalau repot di sekolah atau tugas di sekolah gimana ini gitu. Iya, kalau bentrok ya, Bu. Nanti presentasi berarti harus fokus nih, makanya. Sepertinya agak detail.
Pasti. banget. Ya, Udah ejaannya Gaya profesor kayak gimana emang? saya ingat dulu kuliah S1, Pak. Sedih, Pak. Saya sebentar ya teman-teman ya. Jadi Apa? Stay aja dulu. Takutnya nanti ini. Bentar, ini maksudnya kelompok gimana ini mau bagi, ini maksudnya kan apa fix nggak usah ada perubahan kelompok gitu. Ini bentar saya share screen dulu deh. Tetap ada Bagi, perubahan dikit paling Pak Arif. Masalahnya Pak Surnata jarang masuk gitu. bagi Makanya temanya aja, Pak Arif. maksudnya gini, kelompoknya sekian, berkurang 1 orang. Saya bertiga, Pak. Tambahin 1 lah. Ya berempat. Ya diatur aja Pak Arif. Kayak Pak Surnata nanti diganti siapa. Terus nanti kan yang kedua itu Pak Arif pembagian judul tadi kelompok. Nah ini maksudnya pembagian judul dulu ini, maksudnya saya baru masuk ke GCR, tapi saya belum nemu RPS-nya. Belum Di ada. GCR Ada yang udah dapat belum ada, RPS-nya? Pak. Belum ada Belum RPS, ada. Pak. Belum ada. Nah itu dia, sedangkan minggu depan harus sudah ada yang presentasi. Gimana cenah ini? Tadi itu Pak Tadi di Arif print screen, bikin WA itu. Ya. tadi udah ada Bikin ada WA print ini, screen. saya tadi tuh mau buka nomor WhatsApp-nya beliau, Mm-mm. tapi belum. Ntar saya telepon Bu Bia. Mungkin tanya Bu Biah kali Pak Arif. Iya. Bu Mega katanya aspernya yang akan nge-share.